Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Strategi Pengembangan Purbo Selo Nawing sebagai daya tarik wisata bentang lahan karst di Kabupaten Gunung Kidul. Adapun anggota kelompok 7 yaitu Dwi Aprilia Damayanti, Reza Yusran Ilyas, Tri Hafiz Saputra, dan saya Triana Cahya Webianti. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian dan analisis data. Berikut pokok bahasan yang akan kami sampaikan yaitu deskripsi data, hasil, dan pembahasan. Langsung saja, kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu deskripsi data. Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan ibu kotanya adalah Wonosari. Secara geografis, Kabupaten Gunung Kidul berada pada 7 derajat 46 lintang selatan, 8 derajat 09 lintang selatan, dan 110 derajat 21 bujur timur, dan 110 derajat 50 bujur timur dengan luas wilayah 1485,36 km persegi. Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Gunung Kidul dibagi menjadi 3 zona pengembangan, yaitu zona utara, zona tengah, dan zona selatan. Gunung Kidul mempunyai beragam potensi perekonomian, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, hutan, flora, fauna, industri tambang, serta potensi pariwisata. Potensi pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul cukup potensial dan beragam, baik wisata alam berupa pantai, goa, bukit, air terjun, pegunungan, tempat bersejarah, serta wisata budaya maupun wisata religi. Dari banyaknya potensi pariwisata yang dimiliki Gunung Kidul, peneliti memilih Purbo Selo Nawing untuk diteliti. Purbo Selo Nawing merupakan daya tarik wisata alam yang terletak di perbatasan Padukuhan Baran, Desa Salam, Kabupaten Gunung Kidul. Hal ini mengakibatkan daerah sekitar Purbo Selo Nawing terdapat banyak bebatuan besar di sungai yang dihasilkan dari pembekuan lava letusan gunung berapi. Karakteristik tanah berupa tanah tua hasil pelapukan yang memiliki ciri bersifat asam, memiliki warna merah dan bertekstur lempung. Purbo Selo Nawang ini adalah Alas Gung Liwang Liwung di dalam bahasa Jawa. Alas Gung Liwang Liwung berarti hutan yang luas. Nama Nawing sendiri konon berasal dari pohon winong. Nama Nawing juga berasal dari batu-batuan besar purba. Di bawah batu-batu besar tersebut mengalir sungai dengan deras, diapit oleh tebing-tebing yang tinggi dan terjal. Pohon winong merupakan pohon langka berbentuk seperti pohon beringin yang dapat bertahan hidup jutaan tahun. Tapi pohon tersebut kini hanya tinggal nama karena pohon winong tersebut roboh akibat longsor yang terjadi pada 30 tahun yang lalu. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu karakteristik wisatawan. Berdasarkan hasil survei melalui kuesioner, peneliti mengambil sampel karakteristik wisatawan berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas wisatawan adalah perempuan. Berdasarkan daerah asal atau domisili, yaitu berasal dari dalam kota. Berdasarkan pendidikan terakhir, sebanyak 80% adalah sarjana atau diploma dan 20% adalah lulusan SMA sederajat. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, rata-rata yang datang adalah untuk melakukan observasi. Berdasarkan sumber informasi, wisatawan mendapatkan informasi dari teman, keluarga, atau kolega. Kendalanya yaitu pencapaian lokasi, akomodasi, fasilitas perdagangan, dan sarana penunjang. Serta fasilitas yang perlu dikembangkan yaitu perlengkapan trekking dan outbound, toilet, tempat ibadah, jalur menuju daya tarik wisata, dan food court. Purbo Selo Nawing memiliki berbagai macam atraksi atau daya tarik yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Beberapa macam atraksi yang dapat dirasakan berupa wisata alam, kuliner, sejarah, budaya, dan horor. Komponen yang ada pada Purbo Selo Nawing terdiri dari something to see, something to do, dan something to buy. Yang pertama, menikmati pemandangan alam. Hamparan perbukitan Gunung Kidul menjadi daya tarik utama di Purbo Selo Nawing. Bukan hanya perbukitan, wisatawan juga dapat menikmati bebatuan purba raksasa serta sungai yang mengalir di bawahnya. Yang kedua adalah trekking. Purbo Selo Nawing memiliki medan terjal karena struktur berbatuan dan
perbukitan. Hal ini menjadi favorit para wisatawan yang memiliki hobi trekking atau suka berpetualang. Selain itu, Purbo Selonawing bisa dijadikan sebagai tempat camping, outbound, panjat tebing, susur sungai, dan di sana juga ada tempat pemancingan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. 3. Amenitas. Fasilitas yang terdapat di Purbo Selonawing seperti parkiran, pos jaga, toilet, panggung, jalan setapak, papan petunjuk, dan ada beberapa fasilitas yang terbilang belum memadai seperti belum adanya warung makan, musola, tempat duduk, dan lain-lain. Toilet yang terdapat pada kawasan daya tarik tidak cukup baik. Hal ini dikarenakan karena kurangnya kebersihan serta akses listrik yang belum bisa menjangkau, sehingga toilet tidak dapat digunakan dengan semestinya. Dan fasilitas yang perlu diperhatikan lagi adalah jalan menuju kawasan Purbo Selonawing yang membutuhkan trekking dan keselamatan yang lebih karena sulitnya jalan yang ditempuh. Untuk selanjutnya yaitu pengelola perlu menambahkan warung-warung di sekitar Purbo Selonawing, terutama warung-warung yang menjual makanan ringan maupun berat. 4. Kelembagaan geomorfologi. Purbo Selonawing merupakan bagian dari rangkaian geopark Gunung Sewu. Hal ini mengakibatkan bentuk topografi yang dimiliki adalah berupa batuan besar dan perbukitan dengan ketinggian hingga 700 meter di atas permukaan laut. Terdapat sumber-sumber air tanah dengan kedalaman 6-12 meter. Hal ini juga menimbulkan adanya sungai-sungai kecil yang mengalir dan jatuh ke bawah tebing yang menghasilkan air terjun. Air terjun ini juga hanya ada saat debit air naik akibat curah hujan yang tinggi. Jenis tanah yang ada pada wilayah Purbo Selonawing adalah jenis tanah latosol, yaitu jenis tanah merah yang banyak ditemui pada daerah tropis serta banyaknya batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Selanjutnya, analisis faktor lingkungan eksternal. 1. Regulasi. Purbo Selonawing terbentuk atas beberapa dasar surat keputusan yaitu 1. Keputusan Kepala Desa Salam nomor 26/KPTS/2015 tentang penetapan kelompok sadar wisata Purbo Selonawing. 2. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul nomor 10/KPTS/2006 tentang pengukuhan kelompok dasar wisata Purbo Selonawing Indah Dusun Baran, Desa Salam, Kecamatan Patu, Kabupaten Gunung Kidul. 3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU 005-2483 AH0107 tahun 2016. 4. Akta Pendirian Pok Darwis. Surat keputusan ini menetapkan 1. Pembentukan kelompok sadar wisata Pok Darwis Purbo Selonawing yang berkedudukan di Padukuhan Baran, Jalan Yogya Wonosari, kilometer 22, Desa Salam, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul dengan susunan keanggotaan yang sudah disepakati. 2. Pok Darwis merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sabta pesona dalam meningkatkan pembangunan desa melalui kepariwisataan dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang analisis faktor lingkungan eksternal yang berkaitan dengan promosi, persaingan wisatawan dan juga target pasar. Yang kedua yaitu promosi. Secara umum, Purbo Selonawing ini melakukan promosi menggunakan 4 cara. Yang pertama yaitu field marketing atau pemasaran lapangan, di mana pengelola Purbo Selonawing ini menjual paket wisata kepada Biro Perjalanan Wisata. Yang kedua yaitu sales promotion. Strategi promosi ini dilakukan oleh pengelola Purbo Selonawing, di mana mereka menawarkan kepada travel agent agar produk wisata Purbo Selonawing ini bisa dimasukkan ke dalam paket wisata travel agent tersebut. Selanjutnya yaitu public relation atau kerjasama antara pengelola Purbo Selonawing dengan berbagai pemerintahan publik, misal Badan Geologi Kabupaten Gunung Kidul, LIPI, dan sebagainya. Hal ini akan mempengaruhi Purbo Selonawing bisa diliput lebih sering lagi, lebih banyak lagi. Selanjutnya yang paling utama menggunakan media sosial, khususnya Facebook. Karena Facebook memiliki jutaan pengguna, hal ini akan mempermudah proses
promosi Purbo Selonawing bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat secara umum. Selanjutnya, persaingan. Secara umum berdasarkan letaknya, saingan dari Purbo Selonawing ini yaitu Ngelanggeran karena kedua daya tarik ini sama-sama menggunakan keindahan alam dan juga sejarah Gunung Api Purba sebagai daya tarik utama mereka. Selanjutnya berkaitan dengan wisatawan. Berdasarkan hasil kuesioner, kebanyakan wisatawan yang datang berkunjung ke Purbo Selonawing ini yaitu sebanyak 40% dengan tujuan untuk penelitian, dan sisanya itu masing-masing 20% dengan tujuan refreshing, rekreasi, dan juga olahraga. Dan kebanyakan dari wisatawan ini juga meminta agar fasilitas di dalam Purbo Selonawing ini semakin ditingkatkan atau dilengkapi. Dan selanjutnya yaitu berkaitan dengan target pasar. Secara umum, target pasar dari Purbo Selonawing ini yaitu untuk wisatawan yang gemar dengan wisata alam, petualang, penelitian, olahraga, dan sebagainya. Karena daya tarik utama dari Purbo Selonawing ini yaitu karst atau bentang lahan karst, sehingga memiliki medan yang curam dan terjal. Nah, berdasarkan usia, target pasar dari Purbo Selonawing ini yaitu berkisar antara 17 sampai 54 tahun atau remaja sampai dewasa, di mana untuk remaja bisa melakukan wisata petualangan atau adventure tourism, dan untuk orang dewasa bisa melakukan wisata family friendly atau wisata ramah keluarga. Dan untuk lokasi atau tempat yang menjadi target utama yaitu Provinsi DIY dan juga Jawa Tengah, karena Purbo Selonawing ini berada di Kabupaten Gunung Kidul yang secara geografis lokasinya itu diapit atau dikelilingi oleh Jawa Tengah, sehingga kedua provinsi ini menjadi target utama dari daya tarik ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafiz. Baik, terima kasih Reza atas penjelasannya. Baiklah, saya akan melanjutkan poin selanjutnya mengenai analisis faktor lingkungan eksternal. Langsung saja, yaitu teknologi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan dengan pengelola Purbo Selonawing, itu sudah memanfaatkan teknologi informasi yaitu internet dan media sosial untuk mempromosikan Purbo Selonawing itu sendiri. Namun, penggunaan teknologi belum dimanfaatkan secara maksimal saat ini. Wisatawan lebih aktif mencari informasi di internet atau media sosial. Untuk kerjasama, Purbo Selonawing sendiri sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Gunung Kidul dan Geopark Gunung Sewu. Purbo Selonawing sudah termasuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau PMJD Kabupaten Gunung Kidul tahun 2021 sampai 2026. Untuk kebencanaan, cuaca dan iklim itu berangkat dari bencana alam yang terjadi pada tahun 2017, yaitu tanah longsor dan batu besar dari atas tebing yang mengakibatkan tertutupnya akses jalur menuju daya tarik wisata Purbo Selonawing. Bahkan saat kami datang pun, akses menuju daya tarik Purbo Selonawing itu sangat becek dan licin. Longsor Purbo Selonawing itu terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan menyebabkan struktur tanah menjadi lemah. Karena itu, untuk mengurangi dampak dari bencana tersebut, pemerintah desa setempat itu memitigasinya dengan menanam puluhan pohon yang keras. Selain ada beringin, ada 4 pohon langka lainnya yang ditanam untuk mengurangi erosi dan menjaga air tanah. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Analisis ini kami lakukan dengan memaksimalkan poin kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weaknesses dan ancaman atau threats. Di mana analisis SWOT ini mempertimbangkan faktor lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan, serta lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman yang dihadapi. Next. Berikut adalah hasil analisis SWOT dari penelitian kami terhadap daya tarik wisata Purbo Selonawing. Yang kami dapatkan dari hasil analisis faktor lingkungan internal itu ada 4 poin kekuatan dan 3 poin kelemahan. Yang pertama itu atraksi di Purbo Selonawing itu sudah cukup lengkap, mulai dari pemandangan alam, trekking, panjat tebing, outbound, dan camping. Kemudian yang kedua itu promosi yang dilakukan melalui media sosial, Facebook, field marketing, sales promotion, dan public relation. Kemudian yang ketiga, keorganisasian Purbo Selonawing itu sudah cukup baik dengan dibentuknya Pokdarwis dengan struktur keanggotaan yang lengkap.
Yang keempat itu kondisi geomorfologi Purbosolonawing itu masih alami yang memiliki bentuk yang unik menjadi nilai jual tersendiri. Kemudian untuk kelemahan yang pertama itu amenitas masih kurang, misalnya akses air dan listrik belum tersedia karena masih sulit menjangkau daerah Purbosolonawing, serta warung atau kedai makan yang belum tersedia. Yang kedua, sumber daya manusia itu masih memiliki keterbatasan pada kemampuan pengelolaan karena belum adanya pelatihan. Yang ketiga, kondisi geomorfologi Purbosolonawing yang rawan terjadi bencana longsor terutama pada saat musim penghujan. Kemudian opportunities, inilah beberapa peluang yang ada di Purbosolonawing. Yang pertama itu memiliki regulasi yang jelas tentang pembentukan Pokdarwis guna menunjang pembangunan Purbosolonawing. Yang kedua, promosi itu lewat media sosial Facebook, field marketing, sales promotion, dan public relation. Yang ketiga, wisatawan yang berkunjung untuk tujuan menikmati keindahan alam dan kegiatan penelitian. Yang keempat, target pasarnya adalah wisatawan minat khusus seperti alam, olahraga, petualangan, serta difokuskan kepada wisatawan anak muda atau remaja. Yang kelima, kerjasama dengan Dinas Pariwisata Gunung Kidul dan Geopark Gunung Sewu tentang mitigasi potensi bencana tanah dan batuan longsor. Selanjutnya, memaksimalkan poin kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities atau SO. Yang pertama itu berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Kidul untuk melengkapi fasilitas yang ada seperti papan petunjuk arah, musola, dan sebagainya. Yang kedua itu memanfaatkan teknologi media sosial untuk mempromosikan Purbosolonawing, misalnya melalui Instagram, Facebook, browser event, flyer, sales promotion, dan public relation, dan lain-lain. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan sekitar agar wisatawan tetap dapat menikmati keindahan alam. Yang keempat, memanfaatkan potensi yang dimiliki seperti panjat tebing atau olahraga susur sungai, jalur trail atau pertualangan dengan target utama wisatawan pencinta alam atau remaja. Yang kelima itu bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan untuk aktif mengelola daya tarik wisata Purbosolonawing, terlebih belum banyak dikenal juga. Yang keenam itu mengatasi longsor dengan penanaman pohon. Yang terakhir, mengubah kelemahan menjadi sebuah peluang atau WO. Yang pertama, mengatasi persaingan dengan DTW sejenis dengan memanfaatkan keunikan yang belum ada sebelumnya. Yang kedua, penanaman pohon keras untuk mengurangi erosi dan menjaga air tanah. Yang ketiga, melakukan pelatihan kepariwisataan kepada Pokdarwis di Purbosolonawing. Terima kasih, selanjutnya dilanjutkan oleh Reza. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jawaban dari rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah komponen pariwisata di Purbosolonawing. Jadi komponen pariwisata di Purbosolonawing ini ada 4A, yaitu atraksi, amenity, akses, dan juga kelembagaan. Nah, atraksinya itu di Purbosolonawing wisatawan dapat menikmati keindahan alam, kemudian dapat melakukan camping, trekking, susur goa, susur sungai, dan sebagainya. Untuk fasilitas atau amenitas di dalam Purbosolonawing ini masih perlu ditingkatkan, masih perlu dikembangkan. Namun di dalamnya sudah terdapat toilet, panggung, parkiran, dan juga tempat sampah dan sebagainya. Selanjutnya untuk akses. Nah, untuk aksesnya juga masih perlu untuk dikembangkan meskipun sudah ada jalan, meskipun aksesnya sudah bisa dilalui oleh kendaraan motor dan juga mobil, tetapi untuk mobil sepertinya masih sangat sempit, sehingga masih perlu pembenahan yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya itu kelembagaan. Di Purbosolonawing ini sudah memiliki Pokdarwis beserta pengurus dan posisinya masing-masing. Selanjutnya rumusan masalah yang kedua mengenai kondisi bentang lahan di Purbosolonawing. Jadi Purbosolonawing ini memiliki bentang lahan kars. Nah, karena bentang lahannya kars, maka Purbosolonawing ini memiliki area yang penuh dengan bebatuan kars yang tinggi dan juga besar. Nah, ini berasal dari hasil letusan gunung api purba yang ada di sekitaran Purbosolonawing. Selanjutnya yang ketiga yaitu ancaman bencana dan mitigasi di Purbosolonawing. Ancaman bencana yang sering terjadi berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara kami yaitu gempa bumi dan tanah longsor. Nah, untuk mitigasinya yaitu seperti mengadakan informasi tentang bencana rawan gempa bumi dan juga tanah longsor. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham bagaimana
cara menyelamatkan diri, apa yang harus dilakukan dan dihindari ketika terjadi gempa bumi dan juga tanah longsor. Dan selanjutnya yaitu melakukan penataan kawasan yang rawan bencana gempa bumi dan tanah longsor agar hal ini dapat meminimalisir ancaman terjadinya bencana ke depannya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah tentang bagaimana strategi pembangunan Purboselonaweng ini. Jadi secara utama strateginya yang pertama yaitu melakukan pelatihan kepada Pukdarwis, kemudian melengkapi berbagai infrastruktur dan juga fasilitas yang ada di dalamnya, aksesnya dan sebagainya. Kemudian melakukan atau memperluas kerjasama dengan berbagai pihak seperti investor, pemerintah, agar Purboselonaweng ini bisa semakin dilirik, dan selanjutnya yaitu melakukan promosi agar daya tarik ini bisa semakin dikenal secara meluas. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan dan pengembangan daya tarik ini. Karena medan dari daya tarik ini sangat terjal dan curam, maka hambatannya itu terletak pada proses pembangunannya yang memerlukan waktu dan kesabaran, dan terkesan lambat karena terkadang sudah jadi, tapi karena adanya bencana, maka hal yang dikembangkan, yang dibangun tersebut menjadi rusak kembali. Nah, itu yang menjadi hambatan utama dari daya tarik wisata ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah yang dapat kami jelaskan tentang materi artikel ilmiah kami berdasarkan hasil observasi dan wawancara kami di Purboselonaweng. Maka dapat kami simpulkan bahwa Purboselonaweng ini merupakan daya tarik wisata bentang lahan kars, dan daya tarik wisata ini sebelumnya sudah pernah eksis karena sempat terkena masalah bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, maka mengalami kemunduran dan saat ini mulai dikembangkan lagi. Maka daya tarik wisata ini masih perlu perhatian dan pengembangan yang lebih giat lagi untuk memperbaiki fasilitas, infrastruktur, dan akses yang ada di dalamnya. Kemudian untuk saran, kami dari kelompok 7 memiliki 4 saran seperti yang ada di layar kepada pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata dan sebagainya, kepada pengelola, masyarakat setempat, dan wisatawan, yang secara umum yaitu agar memperhatikan keberlangsungan dari daya tarik wisata ini. Nah, itulah simpulan dan juga saran dari kami. Selanjutnya, ini di layar ada daftar pustaka atau berbagai referensi yang kami gunakan dalam artikel ilmiah ini. Jadi teman-teman sekalian, inilah yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami jelaskan mengenai artikel ilmiah kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan akan kami jawab ketika teman-teman sekalian sudah memberikan pertanyaan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.